Siap duduk sampai nomor baris Anda dipanggil. Terima kasih. Cek 1 2 3. Good morning gang. Halo guys. Jumpa lagi dengan saya Doksil. Ini baru mendarat di Jakarta dengan Singapore Airlines. Kita langsung masuk ke Ultimate Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jalannya agak jauh sampai ketemu pos pemeriksaan pertama. Cukup jauh, lumayan ada konveyor, walaupun ada beberapa konveyornya yang tidak berfungsi. Sistem otomatisnya juga nggak jalan. Semua penumpang sudah diarahkan ke satu tempat yang sama untuk ikut antrian untuk diperiksa PCR terlebih dahulu. Ini kita sampai di areal Bandara Terminal 3 yang kiri kanannya dipajang batik-batik Indonesia. Ini sebelah kiri nanti ada lagi. Kemudian itu habis ada semacam diorama di dinding, lukisan yang representasi daerah-daerah di Indonesia dari mulai Aceh sampai Papua. Nah, ini menunjukkan Kalimantan dengan budaya Dayaknya. Kemudian ini Bali, Pulau Bali. Sebelahnya ada Flores, ada Komodo, ada Pulau Komodo, ada Flores, kain tenunnya juga tenun Flores. Ada Sasandorote. Ini Sulawesi. Ini Papua, ada Gunung Jayawijaya itu. By the way, Singapura Jakarta dengan Singapore Airlines penumpangnya tidak sampai 100 orang. Dan
ya bisa dibilang relatif kosong, paling sepertiga, kurang dari sepertiga kapasitas angkutnya eh, pesawat Singapore Airlines itu. Oke, sekarang kita antri di sini pertama kali eh, di barisan grup kedua, karena bagian depan kita juga sudah antri. Ini setelah giliran, setelah antri kita antri untuk registrasi untuk pemeriksaan PCR yang pertama. Jadi semua penumpang internasional yang masuk, mau warga negara Indonesia atau warga negara asing, mereka semuanya harus periksa PCR dulu di sini. Nanti hasilnya keluar paling lama 2 jam, kurang lebih 1 sampai 2 jam. Kalau hasilnya negatif, boleh langsung ke hotel yang sudah di booking. Kalau belum di booking, harus booking dulu online. Pilihannya bisa hotel booking hotel di luar, ada listnya. Anda bisa cari di Google, ada listnya masing-masing untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Jadi kita bisa pilih, kemudian bisa cari juga biayanya berapa di situ. Nah, kalau yang positif, mau nggak mau masuk ke Wisma Atlet. Walaupun Wisma Atlet ada juga yang untuk karantina yang negatif. Cuma informasinya saya sendiri tidak terlalu banyak informasinya untuk itu. Nah, kemarin kita bookingnya di daerah Jakarta Selatan. Oke, ini swabnya udah selesai. Kita jalan sekarang menuju ke baggage claim. Jadi ngambil barang dulu, baru nanti lanjut lagi menuju pos berikutnya di waiting lounge untuk hasil PCR. Ya, jadi di tempat ngambil bagasi itu sudah ada peringatan supaya kita tidak percaya sama oknum-oknum yang menawarkan bisa keluar dari bandara atau tanpa karantina dengan membayar sejumlah uang gitu. Oke, ini kita lihat di bagian pengambilan barang ada petugas yang menyemprotkan desinfektan ke conveyor dan tas-tas yang baru datang. Conveyor ini yang flight yang dari Singapura Jakarta. Oke, setelah dari bagasi kita jalan keluar. Madu dan racun ya, ini, Mas. penunjuk arah cuma menunjukkan dua tempat. Wisma
hotel. Wisma Atlet atau hotel. Di luar ada cek satu Covid. kali lagi di scan. Negara Di areal ini semua petugasnya yang bekerja adalah Satgas Udara Covid dari TNI AU. repatriation. Bagian yang di luar baru ada dari polisi. Jadi semua staf yang bekerja di sini mereka pakai seragam. Kalau dia tidak pakai seragam, yang bagian repatriasi hotel itu mereka pakai tanda yang segitiga di lengannya. Jadi kita tahu, jadi kalau Anda pulang dari sana terus ada yang menawarkan dengan tidak memakai atribut atau tidak memakai seragam seperti itu, ya harus hati-hati. Akhirnya sampai Jakarta. Tadi udah dites PCR, ada prosesnya. Begitu exit cuma ada 2 pilihan kalau penerbangan internasional, Wisma Atlet atau hotel yang kita sudah booking. Ya, jadi buat Anda yang perjalanan internasional ya hati-hati, harus waspada, siapkan segalanya. Oke. Nah, di sini kita akan ketemu dengan staf dari hotel. Jadi nanti begitu bagian di depan ada petugas yang nanya, "Bapak, hotelnya sudah booking?" Udah. Kalau kita bilang udah, nanti dia akan memanggil staf dari hotel itu. Misalnya Hotel Ambara gitu. Nanti petugasnya datang, "Oh ya Pak." Dia dicek ulang, disesuaikan datanya. Dia minta scan barcode hasil setelah kita periksa, kemudian dia pegang paspor, nanti untuk ambil hasil yang di print out dari meja yang di belakang. Nanti kalau sudah dapat kurang lebih 1 jam kembali ke pintu keluar untuk di scan. Jadi ya yang nggak ada istilah semua jalannya ditutup sama petugas di situ, dan pintunya tidak satu. Jadi setelah kita scan juga, nanti sudah dari scan masih ada catatan 1 kali lagi di luar. Jadi double check baru kita bisa keluar ke arah parkiran yang sudah menunggu mobil-mobil yang akan mengantar kita ke tempat karantin hotelnya. Di lounge waiting area ini, para penumpang itu menunggu hasil PCR. Ya, tempatnya lumayan luas. Di bagian belakang itu ada yang jualan minuman ringan, makanan ringan, termasuk mie gitu, mie cup begitu ada. Di belakang mereka udah sediakan air putih. Jadi semuanya menunggu hasil di sini. Kalau negatif tinggal ikut sama staf hotelnya. Kalau positif ya mau nggak mau ke Wisma Atlet. Dan ke Wisma Atlet dari bandara mereka sudah sediakan bus. Ini suasananya di sana. Sebagian orang asing ya, ada yang dari Arab, ada yang dari Eropa. Jadi sebagian besar udah tahu. Oh, by the way, informasinya sebelum kita datang ini masih 8 hari harusnya karantina. Ternyata cuma 5 hari. 5 hari, dan 5 hari itu sih lebih masuk akal daripada 8 hari ya. Kalau dapat informasi dari petugas yang escort kita di Singapura,
Di Singapura itu malah dia lebih fleksibel, tapi dengan catatan ketat, travelernya harus benar-benar taat gitu. Jadi taatnya itu maksudnya traveler internasional yang tinggal di Singapura PCR langsung hari itu, mungkin hasilnya 1 sampai 2 hari, tapi selama 2 hari itu habis PCR si traveler ini boleh pulang ke rumahnya, tapi sampai hasilnya keluar dia tidak boleh keluar dari rumah. Kalau hasilnya keluar negatif, dia harus dia boleh keluar. Kalau dia ada gejala setelah itu dia harus lapor lagi sama petugas kesehatan. Kalau dia positif, dia harus kembali ke rumah sakit. Akan dijemput sama petugasnya. Ya, cuman mungkin kalau diterapkan di Indonesia lebih repot karena mungkin petugasnya kurang banyak atau jumlah travelernya lebih terlalu banyak atau pertimbangan lain lah ya. Tapi kalau 5 hari sih reasonable, karena dari mulai infeksi itu baru ada reaksi di badan kita kira-kira 2-3 hari. Jadi kalau kita habis perjalanan kira-kira hari Kamis, kalau memang kita daya tahan tubuh rendah, 2-3 hari setelahnya itu berarti Jumat, Sabtu, Minggunya itu sudah pasti ada keluhan. Dan kita di karantin hotel ini rencana PCR keduanya itu hari keempat. Hari keempat paling lama besoknya udah ada hasilnya, hari kelima hasilnya negatif kita pulang. Oke, ini hasilnya udah selesai di scan yang pertama. Ini scannya yang catatan digitalnya. Dari sini kita keluar nanti ada lagi pencatatan yang manual difoto oleh petugasnya. Dan kita juga difoto di sini sebagai tanda bukti kita keluarnya berempat. Jadi kebetulan ada satu penumpang lagi yang bergabung dengan kita di hotel ini. Oke, ini pencatatan kedua di luar. Setelah ini kita ketemu parkiran sudah di luar. Ya, hasilnya tadi negatif semuanya, jadi kita bisa karantina di hotel. Tapi susah sih orang Indonesia ya. Oke, sekarang kita keluar nunggu mobilnya yang transfer ke karantin hotel daerah Jakarta Selatan. Nah, itu bus-bus yang untuk ke arah Wisma Atlet. Welcome. Ya, banyak petugas Satgas Covid di sini dari berbagai angkatan, terutama dari Satgas Udara. Kita sudah di dalam mobil. Cek di Google, perjalanan kurang lebih 30 menit menuju Ambara Hotel. Cuacanya cerah, kita di mobil cuma bertiga sama supir dan satu orang lagi dengan staf hotel dengan mobil yang lain. Dalam perjalanan ini sudah jam 1 lebih.
mulai lapar dan ngantuk. Jadi beberapa kali posisi kamera juga miring-miring dan ada jatuh sekali kameranya. Kalau ketiduran. Aduh, tunduh euy. Cuaca cerah, jalanan lancar, kita menuju Jakarta Selatan. Hotel Ambara ini salah satu hotel tua di Jalan Aditya Warman ya. Aditya Warman, dekat dengan, tidak jauh dari Mabes Polri. Kemudian nanti sampai di sana kita ada registrasi lagi. Waktu registrasi itu ada petugas dari hotelnya sama ada petugas dari tenaga kesehatan dari Wisma Pademangan. Wisma Pademangan itu untuk karantina mandiri. Ya, jadi ada petugasnya di situ. Nah, kita dikasih peneng persis seperti peneng di rumah sakit, atau ya khususnya buat ibu-ibu yang lagi mau partus lah, mau bersalin. Jadi kita bercanda tadi, semoga persalinan lancar ya Pak. Nah, sementara peneng yang dari transit Singapura masih ada. Nanti kita potongnya setelah di kamar hotel. Jadi mereka minta data PCR kita yang pertama berangkat dari Riga waktu itu, nama labnya. Kemudian kalau yang di bandara itu namanya Parma Lab. Ya, tadi sempat ada komunikasi sedikit dengan petugas yang di sana. Mereka dari lab mungkin ya di kontrak ya, subkon dari ininya, tapi di bawah pengawasan dari Satgas Udara, Satgas Covid yang udara. Nah, ada petugasnya itu bilang dia mulai shift itu jam 12 malam. Jadi saya bilang, dari jam berapa Mbak di sini? Jam 12 Pak, jam 12 malam. Oh, sampai jam 12 nanti gitu. Iya Pak, oh shift 12 jam ya, karena terminal internasional ya, mereka lebih banyak mendaratnya malam. Oke, sebentar lagi kita sampai. Jadi setelah di sana mereka catat email kita, nomor telepon, kemudian hasil Parma Lab-nya juga sudah dikirim ke email kita yang dari pemeriksaan yang di bandara itu. Kemudian ya ada pertanyaan kecil, makanannya mau pedas apa enggak gitu ya. Kemudian kita masuk ke kamar, order makanan. Nah, makanannya datang, atau makan siang pertama. Oke, ini jadi ada paketnya dia. Nah, hitungan yang awal itu untuk berdua satu kamar 8 hari itu kurang lebih 10 juta ya. Ya, 10 juta cuma 11 juta karena ada PCR. perubahan peraturan jadi 5 hari ya, nanti kelebihan bayarnya ada refund. Nah, ini dia petugas kesehatan dan petugas hotelnya yang terima. Jadi sudah catat mereka pas sampai nih. Kemudian kita masuk ke kamar, dan nggak boleh keluar lagi selama
hari keempat nanti baru PCR lagi. Kita pengunjungan pita nih, pita hijau yang dari Singapura. Jadi sampai petugas yang di sini juga tahu, Pak dari Singapura ya katanya. Ya, soalnya transit Singapura pasti dikasihnya itu. Karena mungkin ada yang datang ya karena berobat, ya tapi dikasih tanda itu. Nah ini makan siang kita pertama. Komposisinya sih lumayan ya, cuma nasinya dingin, sudah berair begitu. Ya tapi ya bersyukur lah masih ada yang bisa dimakan. Mudah-mudahan malamnya lebih bagus. Nah lumayan ada view-nya, agak berangin di luar ya, Contoh kalau di Singapura nggak ada, punya kayu. masih mending ada pemandangan. Oke geng, thank you guys, terima kasih udah menonton. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa lagi, tetap semangat. Sama.